Halo, perkenalkan nama saya Leonandari dengan NIM 250199432. Hari ini saya akan menyampaikan topik presentasi yakni Success Business. Poin-poin yang akan saya sampaikan adalah introduction, definition, faktor, implementation, business plan, serta lesson learning dan conclusion. Untuk introduction sendiri, banyak sekali orang-orang gagal mengartikan, memahami, dan mengetahui apa itu bisnis yang sukses. Dengan apa bisnis bisa dikatakan sukses, serta bagaimana cara membuat bisnis tersebut sukses. Banyak sekali entrepreneur yang membuat bisnis atau usaha secara impulsif atau kurang akan memperhatikan beberapa faktor-faktor penting yang mempengaruhi jalannya suatu bisnis, sebagai contoh faktor internal atau eksternal. Nah, masalah yang ditimbulkan apabila kita tidak memperhatikan hal-hal tersebut tidak main-main, yakni berupa gagalnya bisnis tersebut berjalan, bahkan dapat mencapai tahap bangkrut apabila tidak memenuhi goals perusahaan. Selanjutnya, definisi dari bisnis yang sukses sendiri menurut saya adalah bisnis yang mampu mencapai goalsnya. Karena dengan kita bisa atau mampu mencapai goals yang telah kita tentukan sejak awal, maka bisnis tersebut dapat kita katakan sukses. Karena seperti yang kita ketahui, setiap bisnis memiliki goals yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak dapat menentukan standar sukses yang pasti akan setiap usaha. Selanjutnya, faktor bisnis yang sukses. Beberapa faktor diantaranya: 1. The business concept. Tentu saat kita ingin membuat bisnis, kita harus menentukan konsep bisnis terlebih dahulu. Dan beberapa elemen yang setidaknya harus tergabung dalam konsep bisnis tersebut ialah harus memiliki sesuatu hal yang baru, atau sesuatu yang lebih baik, atau pasar baru, atau sistem pengiriman baru, serta atau peningkatan integrasi. Yang kedua, understanding the market. Tidak cukup apabila kita hanya memiliki ide yang baik, ide yang hebat, atau penemuan baru sebagai dasar bisnis kita agar menjadi bisnis yang sukses. Melainkan kita juga harus melihat pasar. Karena apabila kita tidak memiliki pasar akan bisnis kita, maka secara otomatis kita tidak akan memiliki penghasilan dari bisnis yang kita jalankan, dan hal tersebut dapat berakibat fatal. Oleh karena itu penting untuk kita menentukan atau memahami pasar. Yang ketiga, industry health and trends. Sebagai bisnis tentu kita harus melihat keadaan industri yang tengah terjadi di sekitar kita. Karena saat industri sedang tidak baik, tentu orang-orang akan menentukan skala prioritas dalam menggunakan uangnya. Kita harus mampu menempatkan posisi usaha kita untuk mampu bersaing dengan membuat perencanaan agar bisnis kita dapat stabil ke depannya. Yang keempat, strategi, position, and consistent business focus. Faktor penting dalam bisnis yang sukses adalah pengembangan posisi strategis yang jelas yang membedakan kita di antara pesaing-pesaing yang memiliki perusahaan sejenis. Karena banyak sekali bisnis yang gagal karena manajemen kehilangan karakter utama dari perusahaan tersebut. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak sekali perusahaan serupa yang memiliki atau menjual produk serupa dengan kita. Oleh karena itu kita harus memiliki karakteristik yang berbeda agar konsumen memilih produk kita. Yang kelima adalah capable management. Kita harus memiliki manajemen yang menonjol sebagai penentu kesuksesan bisnis kita. Orang-orang di posisi kunci utama sangat penting dalam menentukan kelancaran dan kelangsungan berjalannya bisnis. Selain itu, karena pentingnya manajemen yang cakap untuk kesuksesan bisnis, banyak investor dan perusahaan modal ventura memberikan penekanan terbesar pada faktor ini karena saat mengevaluasi rencana bisnis untuk memutuskan peminjaman atau investasi yang akan kita lakukan ke depannya, dikabulkan atau tidaknya. Yang keenam, ability to attract, motivate, and retain employees. Perusahaan yang baik memiliki karyawan yang baik pula. Kemampuan untuk menemukan, menarik, dan mempertahankan karyawan sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Karena apabila karyawan di tempat kita merasa senang dengan lingkungan yang baik serta fasilitas yang kita sediakan baik, maka otomatis karyawan akan bekerja dengan sepenuh hati, akan bekerja secara loyal. Selain itu,
Dampaknya adalah para karyawan akan melakukan pekerjaan secara produktif dan inovatif untuk mendukung perusahaan maju ke depannya. Yang ketujuh, financial control. Sebagai perusahaan atau usaha bisnis, saat kita menjalankan bisnis, kita tentu harus mengontrol keuangan perusahaan kita setidaknya sebulan 1 kali, karena kita harus melihat indikasi masalah arus kas yang akan terjadi di masa mendatang, dan kita mengontrol dan memahami keuangan perusahaan kita, maka kedepannya akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Yang ke-8, anticipating change and adaptability. Tidak ada bisnis yang statis. Merencanakan perusahaan yang responsif terhadap perubahan akan membuat produk yang tak terelakkan menjadi lebih mudah. Dalam merencanakan perubahan, berikut jenis kondisi yang akan mempengaruhi masa depan bisnis. Perubahan teknologi, perubahan sosiologis, perubahan kompetitif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perubahan teknologi akan terus berkembang seiring waktu, serta kompetitif, yang dimana akan adanya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan yang menjadikan persaingan semakin ketat ke depannya. Oleh karena itu, kita harus memiliki perencanaan yang matang untuk menghadapi atau mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Yang ke-9, company's value and integrity. Sebuah perusahaan harus memelihara integritas dalam semua aspek hubungannya, baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Manfaat jangka panjang dari penghasilan dan menjaga reputasi integritas sangat besar, yakni saat kita membuat kebijakan, kejujuran, dan keadilan yang jelas, membuat pengambilan keputusan dalam situasi sulit menjadi lebih mudah, menginspirasi loyalitas pelanggan dan karyawan, dan membantu menghindari kita dari tuntutan hukum yang mahal dan denda peraturan. Yang ke-10, responding to global opportunities and trend. Bisnis yang sukses di lingkungan tertentu setidaknya harus mempertimbangkan peluang internasional dan mempertimbangkan ancaman internasional pula saat menyusun perencanaan bisnis. Beberapa hal pertimbangan global yang perlu kita ingat atau kita ketahui saat mengembangkan rencana bisnis adalah target market, competitor, suppliers, labor, legal issue, partners, and social responsibility. Implementasi dalam topik ini adalah saat kita ingin menjalankan suatu bisnis yang sukses, ialah kita harus membuat goals terlebih dahulu, seperti membuat visi misi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu, serta apabila kita mampu mencapai goals tersebut, yang dimana artinya kita telah sukses dalam menjalankan misi tersebut. Hubungan business plan dengan topik kali ini adalah saat kita ingin menjalankan bisnis yang sukses, tentu itu perlu didasari oleh beberapa hal, yakni salah satunya langkah-langkah. Tidak mungkin bisnis akan sukses begitu saja. Oleh karena itu, dalam mencapai kesuksesan tersebut, kita perlu pedoman untuk mencapai goals yang kita inginkan. Dan caranya adalah menggunakan perencanaan bisnis atau membuat perencanaan bisnis yang matang. Namun, walaupun demikian, kita juga tidak perlu terpatok dengan perencanaan tersebut apabila tidak sesuai fakta lapangan yang terjadi, karena tujuan awal kita adalah membuat bisnis yang sukses, alias bisnis mencapai goals yang kita tetapkan sejak awal. Perencanaan bisnis hanya sebagai panduan untuk kita mencapai goals yang kita buat untuk terwujud ke depannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari topik kali ini adalah bisnis yang sukses dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan untuk mencapai goals perusahaan yang kita tentukan saat membangun bisnis ini. Selain itu, kita perlu memperhatikan atau membuat perencanaan bisnis sebagai pedoman untuk membantu kita memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu bisnis. Kesimpulannya adalah bisnis yang sukses tidak melulu tentang seberapa besar produksi, seberapa besar gedung perusahaan, melainkan apa kita mampu mencapai goals yang kita tentukan sejak awal.
kita perlu memperhatikan faktor yang mendukung kesuksesan suatu bisnis sebagai pedoman atau sebagai arahan untuk memenuhi goals kita ke depannya. Sekian, terima kasih presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila saya salah kata.